Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. How are you today? We will learn about sound. Hari ini kita akan belajar tentang bunyi. Happy watching today. Nah, anak-anak, coba silakan perhatikan video berikut ini. Apa yang sedang dilakukan oleh anak tersebut? Ya, anak tersebut sedang bermain gitar. Apa yang dihasilkannya? Ya, yang dihasilkannya adalah bunyi. Dari video tersebut, kita sudah mengetahui bahwa bunyi itu tidak hanya pada alat-alat musik saja, tetapi pada benda-benda ketika bersentuhan dengan benda lainnya, sehingga menghasilkan getaran dan menghasilkan bunyi. Contohnya, ketika kita bertepuk tangan, memukul meja, suara petir, dan lain-lain. Nah, apa sih bunyi itu? Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan oleh benda yang bergetar dan dapat dirasakan oleh indera pendengar atau telinga. Coba perhatikan video berikut ini. Ketika botol kaca yang berisi air dipukul, maka akan menghasilkan bunyi karena adanya getaran yang diberikan sendok besi ketika dipukulkan ke botol kaca yang berisi air. Hal tersebut dapat dilihat dari air yang bergoyang ke kanan dan ke kiri. Nah, selanjutnya, apa sih sumber bunyi itu? Sumber bunyi adalah semua benda atau alat yang menghasilkan bunyi. Oke, contoh sumber bunyi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada gitar yang dipetik dawainya, yang kedua ada seruling yang ditiup, yang ketiga ada gendang yang dipukul. Nah, bunyi akan terdengar lebih kuat dan jelas jika sumber bunyi berdekatan dengan pendengar. Tapi, jika sumber bunyi jauh dari pendengar, maka bunyi yang dihasilkan akan lebih lemah dan tidak terlalu jelas, atau bahkan tidak terdengar sama sekali. Bunyi memiliki sifat-sifat. Yang pertama adalah bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan gas. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Nah, anak-anak bunda, bunyi dapat merambat melalui 3 benda, yaitu benda padat, benda cair, dan gas. Nah, contoh bunyi dapat merambat adalah sebagai berikut. Perpindahan bunyi melalui benda padat dicontohkan pada saat kita melakukan permainan telepon tali. Mulanya, bunyi muncul melalui seorang anak, kemudian merambat melalui tali hingga sampai ke telinga anak yang lain. Perpindahan energi bunyi melalui benda cair dicontohkan pada saat kita menjatuhkan batu ke dalam bak berisi air. Mulanya bunyi muncul dari dasar bak mandi, kemudian berpindah ke air hingga sampai ke telinga. Perpindahan bunyi melalui gas dicontohkan pada saat suara auman serigala. Mulanya keluar dari mulut serigala, kemudian berpindah melalui udara hingga sampai ke telinga kita. Selanjutnya adalah pemantulan bunyi. Bunyi akan dipantulkan apabila mengenai benda yang permukaannya keras. Bunyi pantul dibagi menjadi 2 macam, yaitu gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas beberapa saat setelah bunyi asli. Hal ini disebabkan bunyi asli membutuhkan waktu untuk merambat dari sumber bunyi menuju dinding pemantul, kemudian kembali menuju ke lokasi sumber bunyi. Sebagai contoh, berdirilah ke lokasi lapang yang bertebing, lalu berteriaklah beberapa saat. Setelah berteriak,
suara akan terdengar seakan-akan menirukan suara teriakan. Nah, yang kedua ada gaung. Gaung disebut pula dengan istilah kerdam. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Hal ini dikarenakan jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantulnya relatif dekat. Gaung terdengar tidak jelas sehingga menimbulkan masalah, terutama saat pengaturan suara dalam pertemuan atau acara seperti konser, seminar, dan tempat hiburan atau bioskop. Lalu, penyerapan bunyi. Gaung dapat mengganggu suara atau bunyi di suatu acara. Untuk meredam gaung, biasanya di suatu ruangan dilengkapi peredam. Peredam dapat berbahan kain, wol, busa, karpet, dan kertas. Peredam ini dipasang pada dinding atau lantai ruangan. Bunyi yang mengenai dinding ruangan akan diredam, sehingga bunyi tidak dipantulkan kembali ke dalam ruangan. Hasilnya, suara yang terdengar di ruangan hanya bunyi asli tanpa ada gaung. Nah, anak-anak bunda, waktunya kita latihan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bunyi? Yang kedua, bunyi dapat merambat melalui benda. Yang ketiga, mengapa ketika kita berteriak di sebuah tebing akan terdengar seakan-akan meniru suara kita? Yang keempat, apa saja benda yang dapat menyerap bunyi? Yang kelima, apakah bunyi akan terdengar jika jarak antara pendengar dan sumber bunyi berjauhan? Silakan anak-anak bunda dikerjakan di buku latihannya, ya. Terus jawabannya silakan difoto, kemudian dikirimkan ke WA pribadi Bunda Farah, oke? Soal dan jawabannya silakan ditulis. Oke anak-anak bunda, itulah pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa anak-anak bunda selalu berusaha dan banyak-banyaklah untuk belajar. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.